di luar tiga ini yang disebut sebagai external assurance provider, pihak-pihak yang memberikan assurance ya secara independen dari luar ya. Itu kita punya kalau di organisasi Pemda, Kemdagri, kemudian ada Kementerian Pan-RB, ada BPKP, ada BPK, ada Ombudsman, ada aparat penegak hukum. Itu juga melakukan assurance mirip seperti Inspektorat Jenderalnya KPU ya, tetapi perannya dia posisi sebagai assurance, bukan internal. Secara keseluruhan sebagai sebuah NKRI dia dalam satu kotak ya. Jadi baik dia governing body, manajemen, internal audit atau external assurance itu satu kesatuan dalam menjaga risiko kita, manajemen risiko kesuksesan KPU ya. Jadi BPK, BPKP itu tidak bisa melepaskan diri bagaimana membuat KPU di pusat, di provinsi, di kabupaten kota itu sukses. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kegagalan KPU adalah kegagalan kita juga, kegagalan BPK, kegagalan BPKP. Jadi contohnya hari ini kalau kita tidak berhasil membina Bapak Ibu sekalian KPU, nanti ternyata masih ada korupsi, masih ada kartu yang diproduksi tidak tepat waktu ya, itu berarti kita gagal dalam melakukan pembinaan ya sebagai external assurance. Karena itu hari ini saya sempatkan Bapak Ibu sekalian saya datang kemari ya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan sedikit peran daripada internal audit. Jadi sebenarnya nanti di peran internal audit itu kalau zaman dulu itu lebih banyak dia inspeksi, tengok-tengok. Ya, kemudian sudah berubah evolusi berikutnya menjadi dia melihat proses. Nah, di dalam proses itu nanti melihat kontrol pengendaliannya. Nah, evolusi baru itu kita dalam dunia audit, inspektorat akan melakukan yang disebut sebagai risk based audit ya. Audit berbasis risiko. Ada lagi yang advance disebut sebagai value based audit. Nah, BPKP kemarin sudah mempraktekkan risk based audit di beberapa KPU yang ada di provinsi. Dan kita sudah identifikasikan beberapa risiko yang harus dimitigasi ya. Dan kemudian risiko yang kita minta diidentifikasi itu bukan dimitigasi bukan hanya risiko keuangan, termasuk juga risiko-risiko yang non keuangan. Karena itu manajemen risiko itu bukan hanya urusan orang keuangan. Jadi bukan di sebuah keuangan atau bukan di bagian keuangan saja. Tetapi semua pihak harus menjadi kehidupan dia, bagian kehidupan dia yang dikatakan sebagai manajemen risiko. Nah, di BPKP kemudian sudah mengembangkan yang namanya SPP terintegrasi. Jadi di bawah itu SPP terintegrasi itu kelihatan ya Bapak Ibu sekalian apa yang perlu dibangun. Kita bisa mengukur KPU itu dari segi bagaimana dia penetapan tujuannya, bagaimana kemudian penetapan tujuan ini dijalankan dalam struktur dan proses, dan kemudian dia berhasil atau tidaknya yang disebut sebagai pencapaian tujuan SPP. Nah, keberhasilan menjalankan SPP terintegrasi itu ya akan membuat efektivitas dan efisiensi operasi. Ini sebenarnya kalau di dalam bahasa ilmiahnya atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai bagian daripada performance management ya. Kemudian bagaimana laporan keuangannya handal dan juga laporan-laporan lain ya. Ini yang disebut sebagai financial reporting management. Jadi manajemen keuangan dan pelaporan. Nah, kemudian juga KPU harus sukses dalam menjaga asetnya yang kita masuk dalam aset manajemen. Nah, kemudian juga dia harus taat pada peraturan. Dia tidak boleh melanggar peraturan. Zero tolerance terhadap pelanggaran peraturan ya. Itu biasanya disebut sebagai fraud dan legal risk management ya. Jadi di organisasi itu sebenarnya ada performance management yang di-lead oleh, kalau kita lihat kalau di pusat itu namanya Biro Perencanaan dan Organisasi. Kalau di KPU RI ya. Kalau dia financial and reporting management itu di-lead oleh Biro Keuangan dan BMN. Aset manajemennya sama, biro yang sama. Kemudian kalau di fraud dan risk dan legal risk itu dikelola oleh Biro Advokasi Hukum ya.
dan juga Biro Perundang-undangan ya. Itu yang mengurusi terkait dengan fraud dan legal risk. Jadi yang mengelola fraud dan legal risk itu sebenarnya bukan di inspektorat. Inspektorat itu memberikan assurance-nya. Tugas Bapak Ibu sebagai manajemen itu mengimplementasikan manajemen risiko fraud, kecurangan dan juga legal. Jadi tidak terjadi pelanggaran hukum ya. Nah, di penetapan tujuan itu sebenarnya masuk kalau di bahasa sains itu disebut strategic management. Jadi tugasnya Biro Perencanaan Organisasi. Biro Perencanaan Organisasi itu mengelola strategi dan juga mengelola performance ya. Kemudian ada secara operasional sehari-hari itu risk and compliance management yang disebut sebagai struktur dan proses. Jadi ada kita bagaimana manage resikonya, bagaimana manage compliance-nya, itu ada di Biro Perencanaan dan Organisasi kalau kita lihat di KPU ya. Nanti kemudian nilai scoringnya ada. Nah, kalau kita bicara secara keseluruhan di kiri, bahasa-bahasa manajemen risiko itu berkembang banyak. Jadi nanti Bapak Ibu tolong berhati-hati ya. Kalau kita manajemen risiko sudah berkembang, ada audit kinerja berbasis risiko, ada audit risiko fraud. Nanti kalau kita melakukan audit, ada audit manajemen risiko, ada pengawasan intern berbasis risiko, ada manajemen informasi dan pengukurannya. Nah, di bawahnya tadi yang saya uraikan, di sisi KPU-nya harus melakukan manajemen risiko fraud, edukasi, menilai sendiri, kemudian membangun struktur proses, mengintegrasikan manajemen risikonya dalam kehidupan sehari-hari, membangun risiko sebagai budaya ya. Jadi SPP terintegrasi itu sebenarnya komprehensif berbicara seperti ini. Nah, kalau kita bicara secara praktik di dalam operasi sehari-hari, saya buat di bawah ada flow, Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita melakukan planning dalam melakukan perencanaan ya, baik dia yang sifatnya menengah atau yang tahunan, itu kita harusnya membuat penilaian risiko. Jadi kita harus sudah punya arahan kebijakan dan kemudian kita melakukan penilaian risiko yang ada di KPU pada waktu kita punya planning. Nah, begitu planning tahunan juga seperti itu ya, itu jadi dasar kita untuk melakukan. Nah, kemudian kita operasikan di tengah selama proses ya, selama proses di situ kira-kira bulan Agustus ya. Jadi Januari Mei kita waktu bikin anggaran tahun sebelumnya, di Juni Juli ada KUA kalau di daerah dan seterusnya. Di Agustus September sudah mulai di situ ada RKA-nya, usulan RKA untuk supaya didetailkan ya. Di sebenarnya kita juga mulai melakukan penilaian risiko yang sifatnya operasional ya. Nah, kemudian kita melakukan pemantauan komunikasi dan konsultasi risiko nanti dengan inspektoratnya, dan kemudian inspektoratnya akan melakukan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Nah, kemudian di tahun berikutnya ketika bulan Januari ya, di situ mulai dalam pelaksanaan anggaran kita melakukan pembinaan pengelolaan risiko dan pelaporannya, dan kemudian kita melakukan review risiko-risiko yang lalu ya. Kemudian kita melakukan si inspektoratnya melakukan pengawasan intern berbasis risiko, kalau tadi lebih ke desain. Nah, sebenarnya secara praktik kita akan menghasilkan laporan-laporan yang cukup banyak. Laporan keuangan itu akan dihasilkan oleh KPU untuk disampaikan nanti ke BPK untuk diaudit ya. Audit laporan keuangan akan diberikan opini. Kemudian juga KPU harus menghasilkan laporan kinerja, Lapkin ya. Itu Kemenpan RB nanti akan berpengaruh kepada penilaian Sakip. Nah, kemudian ada laporan risiko ya. Jadi risikonya terjadi atau enggak. Itu dibuat nanti dijadikan dasar BPKP untuk melakukan penilaian terhadap SPP terintegrasi. Bagaimana penerapan SPP terintegrasinya. Nah, itu semua menjadi dasar untuk nanti membuat planning berikutnya, poin E tadi. Jadi berupa feedback system supaya organisasi bisa merancang perbaikan dari risiko-risiko yang ditemui lalu dan juga risiko-risiko yang kita temukan ke depan gitu. Jadi kira-kira itu pengantar diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai pemahaman yang cukup dari materi ini terkait dengan kenapa penting
integrasi manajemen risiko ya kaitannya dengan pengawasan intern dan juga nanti terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Saya pikir itu dari pengantar diskusi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.